Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1B TLM. Sebelumnya perkenalkan, saya pengisi suara Tias Larasati dan rekan-rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara pengoperasian dari laminar airflow dan autoclave. Langsung saja, yuk simak video berikut ini. Tombol pengatur waktu berfungsi untuk mengaktifkan pengaturan waktu. Jadi, ketika tombol ini diaktifkan, pengatur waktu dapat berfungsi secara otomatis. Tutup pengeluaran uap berfungsi untuk melepaskan tekanan uap ketika proses sterilisasi berlangsung. Ampere meter berfungsi untuk menunjuk tekanan dalam autoclave saat proses sterilisasi berlangsung. Penyangga skrup pengaman berfungsi untuk mengklem dan mengunci tutup autoclave agar kencang, rapat, dan tidak bocor. Tombol on-off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan autoclave. Pengatur suhu yang berfungsi untuk menentukan besarnya suhu sterilisasi, sekaligus memberikan perintah pada autoclave untuk memulai sterilisasi ketika suhu yang diinput sudah tercapai. Lempeng sumber panas yang berfungsi membantu perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Aquades merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor sehingga bersifat murni. Skrup pengaman yang berfungsi untuk mengklem dan mengunci tutup autoclave agar kencang, rapat, dan tidak bocor. Kabel listrik yang berfungsi untuk menghubungkan kabel power dari autoclave ke stop kontak listrik. Air yang cukup di tangki air terlebih dahulu. Jika daya dihidupkan, ember secara otomatis diisi dengan air. Itu air diisi dengan maksud bahwa pemanasan direndam dalamnya. Pasokan air berhenti secara otomatis. Kemudian, letakkan penutup pemanas dan keranjang berisi yang akan disterilkan ke dalam ember. Tutup dan putar pegangannya untuk menguncinya. Jika tombol start ditekan, itu akan dioperasikan. Suhu meningkat secara bertahap. Ketika suhu mencapai suhu yang disetel 121 derajat Celcius, sterilisasi dimulai, dan untuk waktu yang ditentukan yaitu 15 menit. Setelah 15 menit sterilisasi, bel berbunyi dan tanda akhir berkedip. Aliran akan dilepaskan dari outlet uap dan tekanan akan turun secara bertahap. Setelah waktu yang cukup berlalu, ketika tekanan turun untuk membuka tutupnya perlahan dan mengeluarkan isinya.
Laminar airflow biasa digunakan di lab mikrobiologi. Di dalam laminar airflow ini terdapat filter yang berfungsi untuk menyaring udara luar agar masuk ke dalam ruang kerja LAF. Cara menggunakan LAF, yang pertama, kita menekan tombol power yang ada di bagian sisi alat. Dan kita bersihkan bagian dalam ruangan LAF dengan cara membuka pintu LAF. Kemudian kita kunci. Kita semprot bagian dalam menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita lap dengan tisu bersih. Untuk bagian di depan LAF ini kita bersihkan dengan cara menyemprot alkohol 70% ini pada permukaan tisu. Kemudian kita mengelapnya di bagian dalam. Setelah dibersihkan, kita masukkan alat-alat yang kita gunakan untuk inokulasi. Media yang masih kosong yang belum ada bakterinya, bisa langsung kita masukkan ke dalamnya. Kemudian kita tutup lagi pintunya. Kita kunci. Setelah ditutup, kita nyalakan lampu UV dengan cara menekan tombol yang ada di depan alat. Setelah 15-30 menit, kita bisa matikan lampu UV. Kemudian kita buka pintu bagian depan alat. Kemudian kita tekan tombol fan. Kita putar speed kontrolnya di angka 4. Kita bisa mulai bekerja. Kita semprot tangan kita. Kita bisa langsung bekerja dengan baik. Jika kita sudah selesai bekerja, kita ambil semua barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian kita bersihkan lagi dengan alkohol 70%. Lalu kita keringkan dengan tisu bersih. Kemudian kita bersihkan bagian kaca ini dengan menyemprotkan alkohol 70% pada tisu. Kemudian kita lap bagian dalam. Kita tutup kembali. Kita kembalikan tombol listrik kontrol ini. Matikan peng dan matikan lampu. Jika semua alat sudah dikeluarkan dan tekan tombol UV dan menyalakannya kembali selama 15 menit sampai 30 menit. Kalau sudah 30 menit, kita matikan tombol UV dan jangan lupa mematikan tombol power. Ada di samping alat. Demikian cara menggunakan LAF. Sekian, terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 4 mengenai bagaimana sih cara pengoperasian dari laminar airflow dan autoclave. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Dan apabila terdapat kesalahan, baik itu dalam pengeditan maupun penyampaian, saya perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan maaf dan terima kasih. Saya Tias Larasati dan rekan-rekan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis.